Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Andriani dengan NIM E111231038. Di sini Salwa ingin mengerjakan tugas UAS video mata kuliah minoritas yang diampu oleh Ibu Lin Zulian. Langsung saja kita masuk ke materi, yang dimana di sini Salwa mempresentasikan materi dari etnis Sukuma di Tanzania Barat. Langsung saja masuk ke materi. Jadi Sukuma ini adalah kelompok etnis terbesar di Tanzania yang tinggal di wilayah barat laut Tanzania, terutama di distrik administratif Mwanza dan Shinyanga. Dan beberapa Sukuma juga tinggal di provinsi Tabora, Dodoma, dan Singida. Etnis Sukuma ini merupakan kelompok minoritas suku asli yang memiliki budaya, bahasa, dan tradisi yang unik. Mereka merupakan kelompok etnis terbesar kedua setelah Chaga. Bahasa yang digunakan oleh kelompok Sukuma ini merupakan bahasa Sukuma yang termasuk dalam kelompok bahasa Bantu. Etnis Sukuma ini umumnya mengandalkan pertanian dan peternakan sebagai sumber mata pencaharian. Mereka juga dikenal dengan tradisi seni dan kerajinan tangan. Mereka terkenal dengan tarian ularnya yang bernama tarian Bugu Bogobo. Kelompok minoritas ini merupakan etnis terbesar yang seringkali dianggap sebagai kelompok minoritas dalam konteks politik dan sosial, terutama ketika dibandingkan dengan kelompok-kelompok etnis lainnya yang lebih dominan secara politik. Suku Sukuma ini tidak tergolong dalam kategori sekte atau militer. Mereka adalah kelompok etnis yang memiliki struktur sosial dan budaya sendiri tanpa afiliasi dengan organisasi keagamaan atau militer yang terpisah. Lalu yang kedua, konflik antar etnis. Di sini suku Sukuma ini kan merupakan salah satu etnis yang terbesar di Tanzania. Tidak menutup kemungkinan bahwa Sukuma ini tidak pernah berkonflik. Jadi di sini suku Sukuma ini pernah berkonflik dengan dua etnis. Yang pertama etnis Nyambwezi, persaingan sumber daya, yang merupakan kelompok etnis terbesar kedua di Tanzania setelah Sukuma, seringkali terlibat konflik terkait dengan sumber daya seperti tanah air. Persaingan ini dapat menyebabkan ketegangan yang berujung pada bentrokan fisik antara kedua suku. Nah, ini persaingan dalam hal ekonomi juga termasuk dalam hal yang menyebabkan perseteruan antara suku Nyambwezi dan suku Sukuma, yang terutama dalam aspek tanah yang subur. Lalu yang kedua ada konflik dengan suku Chaga. Perbedaan budaya dan tradisi yang memicu ketegangan antar etnis, meskipun ini bukan penyebab utama dalam konflik tersebut. Lalu masuk saja ke kategori konflik. Konflik yang saya sebutkan tadi itu masuk kategori konflik apa jika kita lihat dari konfliknya. Di sini saya mendapatkan bahwa konflik yang terjadi antara etnis Sukuma dan etnis lain itu merupakan konflik kompetisi seimbang, dikarenakan mereka berseteru dalam mempertahankan hak-hak dan sosial dari etnis itu sendiri. Masuk lagi ke internasionalisasi konflik. Persaingan untuk sumber daya alam seperti tanah dan air seringkali memicu konflik antara suku Sukuma dan kelompok etnis lainnya. Ketika ketegangan ini meningkat, menarik perhatian internasional, terutama jika melibatkan pelanggaran hak asasi manusia atau krisis kemanusiaan yang lebih besar. Sebelum saya melanjutkan penyebaran konflik internasionalisasi ini, sebenarnya saya disclaimer dulu kalau sebenarnya suku Sukuma ini setelah saya melakukan pencarian, setelah saya mengamati dan saya mencari-cari, sebenarnya suku Sukuma ini belum pernah terlibat dengan konflik yang lumayan besar seperti konflik yang melibatkan suatu negara. Jadi di sini saya cuma mengambil contoh kasus saja apa yang bakal terjadi jika suku Sukuma ini terlibat dalam konflik internasionalisasi. Nah, gitu aja guys. Lalu kita masuk ke penyebaran konflik. Lembaga swadaya masyarakat LSM internasional yang terlibat dalam isu-isu terkait hak asasi manusia.
jika mereka menemukan bukti pelanggaran serius di antara suku Sukuma atau kelompok etnis lainnya, mereka dapat mendorong tindakan dari pemerintah asing atau badan-badan internasional. Tahap integrasi. Jika misalnya konflik yang terjadi sudah mencapai tahap integrasi, maka suku Sukuma ini bakal mendapatkan benefit-benefit seperti meningkatkan kesejahteraan, akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sukuma. Lalu yang kedua, mereka akan mendapatkan memperkuat identitas budaya. Suku Sukuma dapat mempertahankan identitas budaya mereka sambil berpartisipasi dalam masyarakat yang lebih luas. Lalu yang ketiga, membangun hubungan yang lebih baik. Hubungan yang lebih baik dengan kelompok etnis lainnya dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil. Nah, segitu aja presentasi dari etnis Sukuma yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Salwa Andriani dengan NIM E112311038. Selamat pagi, siang, dan sore. Terima kasih, Ibu.